Ya masih menjawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Fauzi yang ada di Banyuwangi. Menanyakan teknis nampung ikan gabus Pak agar tidak mudah mati Pak. Saya nampung kok banyak yang mati. Ikan yang saya dapatkan dari hasil setruman Pak. Ya mohon pencerahan dan penjelasannya. Jadi kepada teman-teman yang mau nampung ikan gabus yang perlu diperhatikan itu kalau misalkan ikan hasil setruman itu kalau dari pengalaman saya asal setrumannya baru ya. Jadi setruman baru itu ikan nangkap setrum sekarang ya kemudian nggak lebih dari 4 jam itu langsung dibeli kemudian ditampung di kolam. Nah itu masih ada harapan untuk dia bisa hidup kembali. Dari pengalaman yang kita lakukan itu dikembalikan lagi ke kolam tanah. Jadi kalau ikan setruman itu karena dia ada luka, ya luka karena strum, ya dia alangkah baiknya dikembalikan ke kolam tanah. Jadi Anda harus punya kolam tanah untuk nampung hasil setruman. Dengan catatan tadi tidak lebih dari 4 jam. Itu dari pengalaman kita nampung setrum, nggak sampai 4 jam langsung dimasukkan ke kolam tanah. Itu ada harapan dia untuk sembuh. Ya tidak lukanya tidak parah gitu. Tapi kalau ikannya itu sudah setruman dari malam nyetrum, ya dari malam nyetrum kemudian pagi, siang baru nanti masih proses ditampung di kolam semen, kemudian masih proses dibeli orang, lempar sana, lempar sini. Nah ini potensi dia akan hidup sangat kecil. Jadi memang tidak mudah untuk kita menampung ikan hasil setruman itu tadi. Ya. Nah saran saya kepada Bapak yang baru mulai belajar untuk nampung ikan gabus, itu jangan ambil resiko beli ikan setruman memang. Karena kalau belum berpengalaman, apalagi kita tidak punya kolam penampungan yang cukup besar ya, atau kolam tanah tadi, itu kita beresiko untuk nampung ikan gabus. Pasti akan banyak sekali kematian-kematian di situ. Dan yang namanya ikan setruman itu luka-luka merah di badan itu akan muncul itu setelah hari kedua, ketiga. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh beli ada orang posting malam hari, orang nyari ikan setruman, nyetrum malam hari, diposting di pagi hari di media sosial, itu ikannya tuh masih mulus-mulus, badannya tuh bercak merahnya, luka-luka merah karena setrum itu belum akan muncul. Nah luka-luka itu akan muncul setelah hari kedua, ketiga tuh baru kelihatan tuh merah-merah itu badannya. Jadi saran saya bagi teman-teman yang memang mau nampung, coba beli ikan yang dari hasil pancingan. Ya. Dari hasil pancingan atau dari hasil orang pasang jaring ya, jaring kantong ya, bukan jaring nyantol gitu ya, jaring yang dari kantong. Itu ya Pak, jadi untuk yang setruman perlakuannya seperti itu. Jadi habis dapat langsung masuk ke kolam tanah. Itu biasanya dari pengalaman kita potensi hidupnya bisa sampai 90% ya. Luka-luka itu sembuh kembali. Jadi jangan ditampung di kolam semen ya. Kalau di kolam semen itu lebih beresiko lagi kalau ikan setruman ya. Dan usahakan kalau menggunakan kolam semen itu dikasih peneduh menggunakan paranet, jadi langsung tidak panas, langsung kena matahari. Itu yang bisa memicu juga ikan itu mudah mati kalau yang dari hasil setruman itu. Kemudian ada cara lain ikan hasil setruman itu agar kita bisa nampung tidak mudah mati kalau yang tidak punya kolam tanah itu bisa dengan cara ikan setruman itu dikarantina di satu kolam satu, bisa menggunakan bis beton atau menggunakan ember yang besar ya, diameternya misalkan diameter 60-70 itu bak-bak itu bisa. Jadi dikarantina satu persatu itu juga akan membuat ikan itu cepat sembuh, bahkan yang sudah luka itu bisa sembuh ya. Dan nanti di tiap kolam itu dikasih obat ya antivirus bakteri ya, untuk mencegah agar luka saat ditangkap itu tidak membusuk ya, tidak menjadi koreng. Jadi karantina memang itu memakan tempat yang banyak, tapi itu
dari yang pengalaman yang kita lakukan, satu-satu itu ikan tuh nggak banyak bergerak ya, kan konsentrasi penyembuhan luka yang ada pada tubuh ikan, baik terkena strum ataupun ya terkena proses penangkapan menggunakan jaring. Jadi itu ya untuk Pak Fauzi yang ada di Banyuwangi. Jadi mudah-mudahan bisa segera berhasil untuk nampungnya, karena ikan struman itu kalau memang belum pengalaman dihindari aja dulu Pak, karena itu beresiko sekali. Oke ya, baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Tekno ya, Bapak Tekno yang ada di Magelang. Bapak Tekno yang ada di Magelang ini menanyakan, kenapa Pak tidak nampung ikan gabus toman? Ya, ini saya jawab. Kita memang tidak menampung ikan gabus toman karena memang ikan ini itu tidak sekuat ya. Jadi Channa Marullius itu tidak sekuat Channa striata. Ya, kemudian karena di sini kita melakukan pengolahan untuk kita ambil albuminnya, kandungan albumin yang ada di Channa Marullius itu tidak sebanyak yang Channa striata. Ya, jadi toman itu tidak, kandungan albuminnya tidak sebanyak yang jenis Channa striata. Ya. Jadi kita memang tidak nampung dia jenis ikan toman atau Channa Marullius itu ya. Dan jelas ikan toman itu tingkat kekuatannya itu tidak sekuat ikan yang jenis Channa striata. Jadi ikan toman itu badannya kan agak melebar ya, dia tidak gilik kayak ikan Channa striata, dia lebih lebar ya, badannya melebar. Jadi kalau ikan toman itu saat dalam kondisi kering di kolam itu dia itu posisi gini ya, miring ke sana kemari gitu. Jadi dia tidak ngosel-ngosel kayak ikan yang jenis Channa striata. Ya, jadi dalam kondisi kolam kering itu dia pasti miring begini badannya itu, seperti ikan nila yang berbadan pipih. Nah, itu beresiko ya, beresiko sekali ya. Saat kekeringan agak lama ya, mulai dia akan sekarat ya. Dia tidak bisa bertahan dalam kondisi kering lebih dari 2 jam, akan mati ya kalau yang jenis toman. Kemudian kalau dalam perjalanan dia tidak kuat dengan kondisi oksigen yang minim. Jadi kalau misalkan dia di packing menggunakan jerigen, dia tidak bisa bertahan cukup lama. Beda dengan jenis yang Channa striata. Ini pengalaman saya nampung toman sudah cukup lama ya. Dari beberapa kota kita datangkan, kita packing, banyak kematian di perjalanan, padahal ikannya sehat-sehat ya. Jadi bisa kematian sampai 50% yang kita alami, sehingga nggak lagi kita mencoba untuk membeli toman, apalagi dari jarak yang cukup jauh ya perjalanannya. Itu ya Pak ya. Jadi untuk toman memang saat ini kita belum menampung ya, kita lebih fokus ke jenis Channa striata. Ya, tetap di dunia ikan gabus Wandi, kita masih tetap akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779.